Puji Tuhan, selamat malam Bapak Ibu Saudara semuanya. Selamat berjumpa kembali malam hari ini dalam Online Discipleship Revival Total Ministry. Puji Tuhan, tanpa dirasa malam hari ini kita sudah masuk pada materi pelajaran ya dari buku panduan kita, yaitu buku 7. Ya, dalam buku 7 nanti kita akan banyak bicara tentang roh. Ya, tentang roh. Kalau buku 6 itu banyak koreksi-koreksi ya, di mana ada banyak hal ya tentang mindset kita, tentang apa yang harus kita lakukan di dalam Tuhan, sikap kita dan sebagainya. Nah, di situ sudah dikoreksi. Malam hari ini ya, kita dalam buku 7 ini akan bicara banyak tentang alam roh ya, tentang alam roh. Di mana di alam roh ini sebenarnya lebih pelik lagi ya dibanding dengan apa yang ada di alam materi ini. Kenapa? Karena di alam roh itu jauh lebih luas ya dari apa yang ada di alam materi ini. Nah, oleh sebab itu untuk memahaminya nggak bisa hanya diterima dengan logika, tapi harus diterima dengan iman. Kalau Anda mungkin masih bimbang, masih ragu dengan penjelasan apa yang saya sampaikan, silahkan Bapak Ibu Saudara bawa perkara ini atau masalah ini kepada Tuhan. Nanti Roh Kudus akan memberikan pengertian-pengertian yang lebih lagi, lebih daripada apa yang saya sampaikan pada malam hari ini. Oke, ya. Untuk berbicara tentang alam roh, ya, kita akan melihat dulu malam hari ini pelajaran kita pertama dari buku 7, itu judulnya adalah hakikat roh, ya. Apa itu hakikat roh? Bapak Saudara, segala sesuatu harusnya ya ada asal muasalnya ya. Nah, semua orang mungkin ya, Anda ketemu dengan seseorang ya, saya ketemu dengan Ibu Nastiti, saya tanya, Ibu, ya, Ibu dari mana? Ya, asalnya mana? Ya, kenapa saya harus tanyakan seperti itu? Saya pengen tahu. Kok ada ya namanya Ibu Nastiti itu? Ya, sehingga beliau akan menjelaskan, Pak Gideon, saya orang Jogja, sekarang ada di Cikarang. Ya, nah. Lebih detailnya, ya, nanti kalau tanya, Bu, keluarga Ibu itu siapa? Ibu Nastiti nanti akan jelasin, ya, saya punya anak, saya itu anaknya siapa, bapak saya siapa, ibu saya siapa, kakek nenek saya siapa, dan sebagainya gitu ya. Nah, dari situ kita semakin mengerti, oh, ya lah, Ibu Nastiti itu seperti ini toh, ya. Dari mana kita bisa mengenalnya. Begitu juga saudara, kalau kita bicara tentang roh, ya, bagaimana kita bisa mengetahui adanya roh, betul? Oleh karena itu, bicara tentang hakikat roh, kita harus tahu dulu asal usulnya, ya, asal muasalnya. Saudara, sesuatu ya dimulai dari sumbernya, betul? Ya, sumbernya roh itu di mana? Nah, sekarang kita lihat ya. Kita mengenal apa yang disebut Bapak dari segala roh, betul? Ternyata Allah dan Bapak segala roh ya. Sebelum segala sesuatu ada, Allah Bapak itu telah ada. Ia sudah ada dari masa lampau yang kekal, dan Allah Bapak yang pertama-tama melahirkan Tuhan Yesus. Lalu Tuhan Yesus melahirkan seluruh ciptaan yang lain. Jadi sumber segala sesuatu adalah Allah Bapa, ya. Ia adalah Bapa segala roh atau Allah segala roh. Nah, untuk lebih jelas saya ulang kembali ya. Sebelum segala sesuatu ada, Allah Bapa telah ada, ya. Jadi sebelum segala sesuatu ada, yang ada siapa? Allah Bapa. Dia telah ada sebelum segala sesuatu ada, ya. Ia sudah ada dari masa lampau yang disebut masa kekekalan, ya. Dan
Sekarang kita lihat, setelah Allah Bapa itu apa yang terjadi? Ya, di sini dikatakan Allah Bapa yang pertama-tama melahirkan Tuhan Yesus, lalu Tuhan Yesus melahirkan seluruh ciptaan yang lain. Jadi bisa disimpulkan, jadi sumber segala sesuatu adalah Allah Bapa, ya. Karena Ia adalah Bapa segala roh atau Allah segala roh itu. Nah, Saudara, perhatikan ya. Ternyata di alam roh itu materinya adalah roh. Ya. Nah, Saudara, jadi di alam roh itu materinya adalah roh semuanya, Saudara, ya. Nah, di sini perhatikan kalau kita lihat ya, bagaimana Allah Bapa menciptakan segala sesuatu, tadi dikatakan ya. Di sini awalnya ada Allah Bapa, lalu Allah Bapa itu yang ada sejak masa kekekalan ini, dia pertama-tama kali dia melahirkan Tuhan Yesus. Ya. Nah, tahan dulu di sini. Nanti akan saya jelaskan dan akan saya beritahu ya tentang ayatnya juga, ya, bagaimana Tuhan Yesus itu dilahirkan oleh Allah Bapa itu, ya. Banyak ayat-ayat yang mendukungnya bahwa Tuhan Yesus itu lahir atau dilahirkan oleh Allah Bapa itu, ya. Sebab Allah Bapa pernah berkata, ditulis dalam kitab Ibrani pasal 1 ya. Nanti kalau Anda lihat, pada hari ini aku memperanakkan anakku. Jadi lepas dari pengertian atau pandangan dari dogma ya, orang-orang yang belum memahami sampai di dimensi ini ya. Tapi kita ambil kenapa di sini bisa dikatakan bahwa Allah Bapa melahirkan Tuhan Yesus. Karena firman Tuhan bilang, pada hari ini aku melahirkan anakku. Ada kata melahirkan. Siapa melahirkan siapa? Ya. Dan yang dilahirkan itu disebut sama yang melahirkan, dia adalah anakku, ya. Nah, bahkan ayat selanjutnya kalau Anda membaca dalam kitab Ibrani pasal 1, anaknya itu dibawa turun ke bumi. Dan dia lebih daripada para malaikat-malaikat. Itu bukan malaikat, ya. Betul-betul yang dibilang anaknya. Nah, kalau kita bicara tentang pengakuan Bapa, tentang siapa yang diakui sebagai anak, Anda lihat, ketika Tuhan Yesus, dia dibaptis, langitnya terbuka, bukan? Lalu ada suara dari atas. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Amin. Nah, siapa yang ngomong bahwa Yesus itu anaknya? Yang ada di atas sana. Betul? Itu yang sama yang pernah bilang, pada hari ini aku memperanakkan, melahirkan, ya, memperanakkan anakku. Jadi Allah Bapa itu pertama-tama melahirkan Yesus. Mungkin Anda bingung, bagaimana Bapak bisa melahirkan? Nah, Saudara, melahirkan itu nggak harus seorang perempuan, ya. Nah, Bapak ini melahirkan Yesus bukan seperti proses seorang ibu melahirkan anak, enggak. Jangan berpikir seperti itu. Karena Anda sudah melihat sebuah gambaran kalau orang melahirkan itu pasti ditolong sama bidan, dibawa ke rumah sakit bersalin gitu ya. Oh, di Malaysia namanya rumah sakit korban lelaki gitu. Nah, baru nih Saudara, ya. Jadi jangan Anda terpengaruh dengan apa yang sudah terbiasa Anda lihat proses kelahiran secara manusia. Ini kita sedang bicara tentang kelahiran roh, betul? Tentang kelahiran roh. Bagaimana Bapak ini melahirkan Tuhan Yesus? Ya, ternyata firman Tuhan juga berkata dalam Yohanes 1 ayat 1 ya, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama dengan Allah dan firman itu adalah Allah.
Nah, di sini agak bingung juga nih, karena ada dua kata Allah, ya. Firman itu bersama dengan Allah, ya, ada firman yang bersama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Nah, banyak yang mengartikan bahwa firman itu ya yang bersama dengan Allah itu. Ini kan bingung. Ya, kalau dia sama, kenapa dibilang bersama? Betul? Kata bersama itu artinya ya ada dua atau tiga atau empat, pokoknya lebih daripada satu, ya, yang sedang berada di tempat yang sama atau berjalan bersama-sama. Betul? Nah, itu yang disebut bersama dengan Allah. Firman. Nah, kita percaya Injil Yohanes pasal 1 ini sedang bicara tentang Yesus. Betul? Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Siapa yang pernah menjadi manusia? Namanya siapa? Allah yang menjadi manusia siapa? Yesus, bukan? Nah, dari beberapa ayat ini kita bisa menyimpulkan, mengambil kesimpulan. Oh, yang dimaksud firman ini adalah Yesus. Kalau boleh kita ganti kalimatnya ya. Pada mulanya adalah Yesus. Amin. Yesus itu bersama-sama dengan Allah. Dan Yesus itu adalah Allah. Hah, bingung lagi nih. Kenapa Yesus dibilang Allah? Betul? Nah, kita lihat dari bahasa aslinya. Pada mulanya adalah firman atau Yesus. Ya. Firman atau Yesus itu bersama-sama dengan Eloah, ya, bentuknya ini tunggal, bentuk tunggal, ya, bicara tentang personal, ya. Eloah, Eloah itu adalah sebutan untuk Allah Bapa. Ingat ya, Bapa itu nggak punya nama. Bapa itu nggak punya nama. Ada orang tanya sama saya, Pak, kok Bapak nggak punya nama? Karena Bapak Allah Bapak itu nggak punya orang tua. Dia ada sebagaimana ada, betul? Nah, kok ada orang namanya Hilda Kumalasari? Nah, siapa yang kasih nama? Bukan tetangganya, betul? Bapaknya yang kasih nama, betul? Saya Gideon Arifin. Siapa yang kasih nama? Bapak saya yang kasih nama. Karena Allah Bapa itu nggak punya nama, nggak punya orang tua, nggak punya ayah dan ibu, dia ada sebagaimana dia ada, makanya dia nggak ada yang kasih nama. Tapi untuk mengenal, untuk menyapa, kita boleh kan menyebutnya, betul? Sebagai sebutan. Tapi bukan namanya. Nangkep ya? Bukan namanya. Tapi Yesus itu adalah nama. Karena ketika Maria mengandung, Gabriel yang membawa wahyu kepada Maria itu, dia bilang, anak ini harus kamu kasih nama Yesus. Tuh. Nah, nangkep ya? Jadi yang punya nama adalah si anak. Si bapak nggak punya nama. Ya, makanya sebutannya adalah Eloah. Ya, Eloah. Jadi pada mulanya adalah Yesus atau firman. Yesus atau firman ini bersama-sama dengan Eloah, dan Yesus atau firman itu adalah Elohim. Ya. Elohim itu bentuk plural, ya, bentuk jamaknya dari Eloah. Kenapa dipakai bentuk jamak? Karena Elohim itu menjadi nama keluarga, ya. Saya orang Jawa nggak ada nama keluarga, betul ya. Nah, orang Chinese, ya, orang-orang Manado, orang Ambon punya farm, betul ya. Nah, ada farmnya Silitonga, you Manurung, ya, wah macam-macam nih, ya. Nah, Sihasale, gitu. Wah, ya, itu orang Ambon punya nama. Nah, kita lihat banyak Sihasale, bukan? Tapi ya, Sihasale yang mana? Bapaknya
itu marganya Sihasale, anaknya juga punya nama di belakangnya, nama keluarga Sihasale juga, saudara. Ya, nah itu Sihasale itu adalah nama ya, dalam bentuk pluralnya. Ya, nah dulu ya yang pertama kali Sihasale ini ya, yang punya nama lalu punya anak dikasih marga Sihasale ini. Nah, dulu dibilang Sihasale ini dalam bentuk tunggal. Seperti Eloah tadi itu, ya. Oke, supaya nangkep di sini dulu ya. Kalau tidak di sini nanti akan ada yang kebingungan, ya. Sebab segala sesuatu ya ada dikatakan ya. Allah Bapa telah ada. Ia sudah ada dan masa lampau yang kekal. Allah Bapa yang pertama-tama melahirkan Tuhan Yesus. Lalu Tuhan Yesus melahirkan seluruh ciptaan yang lain, ya. Nah, ada dua kata melahirkan di sini. Ternyata Tuhan Yesus juga melahirkan. Melahirkan apa? Melahirkan yang lain. Jadi gini saudara, ya. Ketika Tuhan Yesus dilahirkan oleh Bapa, lalu Bapa bilang sama si anaknya ini, sekarang kamu boleh menciptakan apa saja. Ya. Nah, dalam Injil Yohanes pasal 1 dikatakan segala sesuatu dijadikan oleh Yesus dan tanpa Yesus tidak ada sesuatu pun yang akan terjadi. Nah, apakah Allah Bapa diciptakan oleh Tuhan Yesus? Tidak. Kecuali Allah Bapa. Tuh? Kecuali Allah Bapa. Ketika Allah Bapa mengangkat anak ini, ya, diberi nama di atas segala nama, setiap lutut bertelut dan setiap lidah mengaku Yesus adalah Tuhan, apakah Allah Bapa ikut tunduk kepada Yesus? Enggak. Yang tunduk adalah semua ciptaannya Yesus. Ya. Lalu Allah Bapa menciptakan apa? Allah Bapa menciptakan singgasananya sendiri, lalu dia melahirkan Tuhan Yesus. Setelah itu dia enggak melakukan apa-apa. Setelah itu Tuhan Yesuslah yang melakukan semuanya itu. Jadi apa yang Anda lihat hari ini di sekitar Anda, langit, bumi, cakrawala dan sebagainya itu siapa yang menciptakan? Tuhan Yesus. Itu yang disebut Yesus atau anak ini melahirkan seluruh ciptaan yang lainnya. Ya. Nah, jadi sumber segala sesuatu siapa sekarang? Bukan Yesus yang menciptakan, bukan? Yesus ada karena Bapa. Walaupun Yesus yang menciptakan segala sesuatu, tapi Yesus sendiri keluar dari Bapaknya. Segala sesuatu tetap ya Allah Bapa. Amin. Itu sumbernya. Ya, sumbernya. Jadi Tuhan Yesus mendapatkan pendelegasian dari Bapa untuk menciptakan segala sesuatu. Karena ya, itu terjadinya awalnya di alam roh. Dan Allah Bapa itu enggak pernah turun menjadi manusia di muka bumi ini. Makanya dibilang, Ia adalah Bapa segala roh atau Allah segala roh. Amin. Oke, lanjut ya. Allah Bapa menciptakan segala sesuatu, ya di sini perhatikan, untuk tujuan dan kepentingannya. Bukan sebaliknya, bahwa manusia menjadikan Allah sebagai pelengkap segala kebutuhannya. Jadi ketika Allah Bapa menciptakan ya segala sesuatu dengan dimulai dari Tuhan Yesus, lalu sesuatu ini didelegasikan untuk penciptaannya supaya dilakukan oleh Tuhan Yesus, ya. Sebenarnya tujuannya apa? Tujuannya untuk kepentingan Dia, ya. Bukan sebaliknya. Bahwa manusia sekarang menjadikan Allah sebagai pelengkap segala kebutuhannya. Ya, oke. Segala sesuatu di alam roh adalah roh. Allah adalah roh. Dari perkataan makhluk-makhluk, benda-benda, pikiran, rekaman, dan memori, sampai kepada urapan, semuanya itu adalah roh
awalnya, ya. Nah, coba lihat ayat ini. Yohanes 4 ayat yang ke-24. Yuk kita baca sama-sama ya. Sekarang kita lihat. Ayatnya, dasarnya ini dulu. Allah itu roh, ya. Ini adalah Bapa, ya. Allah itu roh, yang ngomong Tuhan Yesus. Ya, karena Tuhan Yesus sedang mengajar, memberitahu kepada perempuan Samaria itu. Karena perempuan Samaria ini sedang bertanya, ya, apakah aku harus menyembah, ya, Allah di Gunung Gerizim, atau aku harus menyembah Allah di Yerusalem? Ya, karena pengertian Allah bagi perempuan Samaria itu adalah satu tempat atau kiblatnya, ya. Lalu Tuhan Yesus bilang, ya, bukan Yerusalem, bukan Gunung Gerizim, ya. Allah itu roh, Bapa itu roh. Dan barang siapa menyembah Bapa, menyembah Dia, harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Amin. Jadi Bapa itu roh. Kenapa Dia nggak disebut daging? Karena nggak pernah, ya, menjadi materi atau menjadi daging. Ibrani 12 ayat 9. Selanjutnya, dari ayah kita yang sebenarnya, kita beroleh ganjaran, dan mereka kita hormati. Kalau demikian, bukankah kita harus lebih taat kepada Bapa segala roh, supaya kita boleh hidup. Siapa Bapa segala roh? Ya Allah Bapa, saudara. Jadi istilah-istilah yang kita gunakan itu, kita tidak pakai logika kita atau istilah yang kita buat sendiri. Kita ambil, kita kutip dari pernyataan yang ada di dalam firman. Betul? Jadi kalau saya katakan bahwa Bapa itu adalah Bapa segala roh, ayatnya ada. Betul? Nah, Allah itu roh, ayatnya ada. Bapak Ibu Saudara bisa pegang ayat-ayat ini. Kalau ada beberapa orang yang mulai nggak percaya dengan apa yang Anda katakan kepada mereka, bahwa Allah itu roh dan Dia adalah Bapa segala roh. Amin. Nah, Bilangan 16 ayat 20 sampai 22. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun, pisahkanlah dirimu dari tengah-tengah umat ini, supaya ku hancurkan mereka dalam sekejap mata. Tetapi sujudlah mereka berdua dan berkata, ya Allah, Allah dari roh segala makhluk. Satu orang saja berdosa, masakan engkau murka terhadap segenap perkumpulan ini, ya. Nah, saudara, ketika terjadi suatu masalah besar dan sebagainya, lalu dihadapkan dengan penghukuman, ada yang mulai minta, ya, kayak pengampunan dari Tuhan lah, ya. Mereka sujud, ya, lalu memohon, ya. Ketika mereka menyapa Allah itu, dia bilang, ya Allah, Allah dari roh segala makhluk. Apa maksudnya? Ya, dari Musa dan Harun ini mengatakan atau menyebut bahwa Bapa itu adalah roh, ya, asal, ya, ya Allah dari roh segala makhluk, ya. Karena mereka menyadari semua yang ada di alam materi ini sumbernya, asal muasalnya adalah dari roh, yaitu Bapa segala roh itu, ya, dari Bapa segala roh. Nah, Bapak Saudara, untuk lebih jelas, ya, kita akan melihat apa saja sih, ya, yang bisa dikatakan sebagai bentuk roh. Satu, ya, contohnya perkataan, ya, perkataan. Perkataan itu adalah roh. Ketika seseorang berbicara, sedang ngomong, Anda mendengar, ya, Anda mendengar. Nah, tapi apakah Anda bisa melihat suara itu? Siapa yang pernah melihat warnanya suara? Ya, kalau orang Amerika warnanya suaranya kuning gitu ya. Kalau orang Kupang biru, umpama begitu ya. Siapa yang bisa lihat? Ya, kalau orang Kupang ngomong, ya toh, suaranya itu bagaimana? Warnanya apa? Ya toh, bentuknya apa? Ya, nggak ada yang bisa lihat, tapi bisa didengar, ya.
Anda tahu ada yang namanya suara. Ya. Nah, apa yang tidak bisa dideteksi dengan kasat mata, yang tidak bisa Anda lihat ya secara fisik seperti itu, itulah sebenarnya dimensi rohnya itu di situ. Itu yang disebut roh, betul? Nah, itu yang disebut roh. Banyak orang kadang-kadang ya, mereka tinggal di rumah yang tua gitu ya, lalu ada sekelebat gitu ya, atau dia lihat ada perempuan rambut panjang, waktu dia tua-tuain nggak ada, hilang, ya. Nah, lalu dia bilang apa? Tadi saya pikir manusia loh, ya loh. Karena dia hilang begitu aja, lalu dia bilang apa? Itu pasti roh. Ya toh? Nah, dia hanya menunjukkan, menampakkan sebentar supaya Anda mengerti tentang kehadirannya, tapi nggak bisa Anda telusuri, nggak bisa Anda pegang, betul nggak ya? Apalagi dilukis dulu, bentar ya, jangan pergi dulu ya, aku ambil tinta dulu sama kertas ya, aku mau lukis wajahmu ya, nggak ada. Itu hanya sekejap aja seperti itu ya. Nah, lalu hilang. Lalu orang bilang apa? Itu tadi roh, betul? Nah, jadi matamu hanya melihat sebentar, tapi nggak bisa melihat selama-lamanya. Itu yang disebut roh, ya. Nah, bicara tentang perkataan yang nggak bisa Anda lihat, betul? Nggak bisa Anda pegang, tapi bisa Anda dengar, ya. Nah, disinilah kita bisa katakan bahwa, ya, perkataan itu adalah roh. Contoh ya. Perkataan Tuhan Yesus itu adalah roh dan hidup. Demikian pula sebenarnya perkataan semua manusia. Tetapi karena manusia itu telah mati, perkataannya juga roh, tetapi bukan hidup. Sebaliknya membawa kematian. Ya. Jadi perkataan itu roh. Perkataan Tuhan Yesus adalah perkataan roh dan hidup. Amin. Perkataan roh dan hidup. Sebenarnya perkataan manusia itu juga roh awalnya. Ya. Karena manusia diciptakan pertama kali itu serupa dengan Allah. Tapi saudara, gara-gara manusia jatuh dalam dosa, manusia itu sekarang punya status, ya. Karena firman Tuhan katakan kalau kamu makan buah itu, kamu akan mati. Ya. Nah, karena dia sudah berdosa, punya status mati, walaupun dia masih bisa ngomong, perkataannya bukan perkataan yang hidup, tapi perkataan yang mati. Ya. Perkataan yang hidup itu seperti apa sih? Ya. Kalau Anda ketemu dengan orang sakit ya, lalu Anda bilang, jadilah sembuh. Gak usah Anda tumpang tangan. Gak usah Anda olesin pakai minyak urapan. Gak usah pakai ilmu pijit-pijit, urut-urut, gepok-gepok gitu, gak perlu. Cukup Anda katakan, ya katakan sepatah kata saja. Kata perwira dia, maka hambaku sembuh. Lalu Yesus bilang, ya aku katakan, dia sembuh. Ya, dicek sudah, apa itu jadi? Sembuh betul loh. Kenapa Yesus ngomong semuanya berubah? Karena perkataannya adalah perkataan yang hidup. Ini sekarang menjadi jawaban bagi kita ya. Kenapa kalau Yesus ngomong semuanya berubah jadi baik? Tapi kenapa ketika saya ngomong, omongan saya kok nggak berdampak ya? Kok nggak ada perubahan? Bahkan kadang-kadang orang yang saya omongin itu bukan tambah baik, tapi tambah jahat, tambah rusak. Kenapa? Karena sumbernya. Yang ngomong siapa? Yang ngomong Yesus, perkataannya adalah perkataan yang hidup. Tapi yang ngomong manusia yang sudah berdosa ini, yang punya status mati ini, perkataannya nggak ada life, nggak ada hidupnya juga. Justru cenderung untuk membawa kepada kematian. Amin. Nah, bagaimana supaya perkataan kita bisa hidup, saudara? Harus ada perubahan. Perubahan apa? Perubahan status.
Caranya berubah bagaimana? Kelahiran baru mengubah status Anda. Amin. Perkataan manusia yang telah dilahirkan baru, yakni anak Allah, sewajarnya adalah roh dan hidup juga. Dan membangun dan menumbuhkan orang lain. Amin. Coba kita lihat Yohanes 6 ayat 63. Ya. Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Saudara, status Anda harus dirubah. Ketika Anda lahir baru, menjadi ciptaan baru, sekarang Anda diberi hak untuk jadi anak Allah, betul? Ya, menjadi anak Allah itu status yang baru. Tinggal di dalam Yesus. Hidup Yesus itu mengalir di dalammu. Ya. Yesus pernah berkata, di dalam Dia ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia. Menerima Yesus, menerima hidup. Ya. Karena begitu besar kasih Bapa akan dunia ini, sehingga setiap siapa saja yang percaya kepadanya, ya, mereka tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup. Betul? Beroleh hidup yang kekal itu. Nah, jadi hidup yang diberikan Tuhan Yesus itu bukan hanya berlaku untuk nanti, tapi juga untuk hari ini. Bagi Bapak Ibu Saudara yang punya Yesus, yang mengundang Yesus masuk dalam diri Anda, di dalam dirimu sekarang ada benih Yesus, bukan? Nah, bicara tentang benih, ini akan menentukan kualitasnya. Amin. Ketika benih itu Anda tumbuhkan, hidup di dalam Anda, nanti tumbuhnya sesuai dengan kualitas dari pohon yang menghasilkan benih tadi itu. Betul? Kalau benihnya benih Yesus, kualitasnya pasti sama seperti Yesus. Amin. Kalau di dalam Yesus ada hidup, di dalam benih Yesus yang tumbuh dalam hidup Anda itu, sekarang di dalam dirimu ada hidup juga. Perkataanmu adalah perkataan yang hidup juga. Amin. Yang bisa membangun, mengubah, menolong, menghidupkan, dan sebagainya. Amin. Perkataan adalah roh. Amin. Jadi kalau Anda ngomong, hati-hati saudara. Hati-hati dengan omongan Anda. Ketika Anda ngomong yang baik, Anda sedang mencipta sesuatu yang baik. Amin. Ketika Anda ngomong yang jelek, Anda sedang mencipta sesuatu yang jelek. Jangan sampai perkataanmu itu dipengaruhi dengan apa yang sedang Anda rasakan atau apa yang sedang Anda pikirkan. Mungkin itu kata orang atau kata dirimu sendiri, betul? Nah, Anda harus mulai belajar. Ya, untuk apa? Hati-hati dengan omongan ini. Karena ketika Anda lahir baru, sekarang ada power di dalam omongan Anda ini. Omongan adalah roh, betul? Ketika Anda mungkin sedang mengalami masalah ya dalam ekonomi, ya gagal, ya ditipu orang dan sebagainya, lalu bilang, "Ih, gua ini sial." Gua ini sial, enggak ya? Sebenarnya Anda sedang menciptakan apa? Gua yang sial, betul ya? Saya yang sial. Kemana-mana Anda akan sial. Kenapa? Karena Anda ngomong. Anda cipta. Dan itu menjadi sebuah materi di alam roh. Yang akan ditangkap oleh si iblis. Menjadi pegangannya iblis. Untuk apa? Untuk menghancurkan Anda. Ketika Anda berdoa kepada Tuhan untuk diberkati, dibuat sukses dan sebagainya, ya, kelihatannya jawabannya enggak muncul-muncul. Kenapa? Karena iblis ya, membawa barang buktinya ini kepada Allah Bapa. Ini enggak pantas diberkati. Kenapa? Karena dia mengutuki dirinya sendiri dengan bilang apa? Saya sial. Ya, mulai belajar. Anda ngomong, Anda mencipta roh. Betul? Kalau roh yang baik yang Anda cipta, itu nanti akan menjadi materi
yang akan dipegang oleh Bapak untuk dijadikan alasan untuk boleh memberkati Anda dan menolong Anda. Tapi kalau itu jahat, itu salah, hal yang buruk yang Anda ucapkan, itu akan ditangkap oleh si jahat, oleh si iblis, untuk menjadi alat bukti, untuk apa? Komplain dengan Bapak yang baik itu. Jadi ketika Allah Bapak menolong Anda, dia bawa, dia ngomong ini loh Bapak. Ya, dia mendeklarasikan dirinya seperti ini. Ya, nggak pantas dia diberkati. Ya, walaupun hari ini mungkin Anda dikatakan atau Anda pergi check up ya, general check up ke rumah sakit, lalu dokter bilang, wah ya, kamu sakit, ya, sakit ini, sakit apalah gitu ya, jenisnya. Nah, lalu Anda pulang dengan pikiran apa? Saya sakit, itu enggak tahu. Nah, ketemu dengan orang, lalu Anda cerita, saya pulang dari Singapura nih, baru check up di sana. Ya, dokter bilang saya sakit. Itu Anda gemakan terus, Anda gemakan terus, Anda gemakan terus, itu Anda gemakan terus ya. Lalu Anda berdoa, Anda minta tolong untuk didoain gitu ya. Pak Gideon tolong tumpang tangan, doain saya supaya mengalami mujizat ini dan itu. Kenapa alot sekali ya? Kenapa mujizat tidak terjadi? Seperti itu. Nah, ada barang bukti ya yang masih dipegang oleh si iblis, si pendakwa itu, betul? Nah, itu harus diklarifikasi kadang-kadang. Ya. Nah, karena itu kadang-kadang beberapa orang saya ajak pengakuan iman lebih dahulu. Ya, coba. Dokter bilang apa? Saya sakit ini, Pak. Terus kamu rasakan apa? Iya, Pak, saya sakit, Pak, gitu ya. Nah, sekarang coba, percaya nggak bahwa 2000 tahun yang lalu Tuhan Yesus telah menyembuhkan Anda, betul? Kalau sudah disembuhkan artinya sudah sembuh. Kalau sudah sembuh artinya tidak sakit. Amin. Amin. Wah, coba sekarang ngomong. Siapa bilang saya sakit? Siapa bilang saya sakit? Ngomong kosong. Ya, 2000 tahun yang lalu Tuhan Yesus ya telah menebus penyakit saya. Oleh bilur-bilurnya hari ini saya sudah sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Saya sudah sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Siapa bilang saya orang sakit? Nah, sekarang saya adalah orang paling sehat di dunia. Tubuh saya nggak ada sakit. Ya. Nah, tapi nanti kalau Roh Kudus mengingatkan, ada dosa, ada hal-hal yang perlu dibereskan, diklarifikasi. Roh Kudus mengingatkan, supaya apa? Anda boleh minta ampun kepada Tuhan. Amin. Itu hal yang lain. Roh Kudus kadang-kadang menunjukkan adanya kesalahan, kekeliruan di dalam diri Anda, tapi bukan untuk mendakwa Anda, bukan. Ya. Tapi untuk apa? Menyadarkan supaya terjadi pemberesan dengan Tuhan. Nah, tugas kami sebagai hamba Tuhan apa? Memberikan pengertian, membawa Anda supaya nggak salah ngomong. Nanti baca ya, Yakobus 3 ayat yang kedua. Ya. Kita ini ya, sering salah dalam banyak hal, kata firman. Orang yang nggak salah ngomong, dia adalah orang yang sempurna, yang bisa mengendalikan seluruh tubuhnya. Dari segala sesuatu itu dikendalikan oleh apa? Omonganmu, betul? Oleh omonganmu. Kalau hari ini Anda mungkin banyak kekurangan, banyak utang dan sebagainya. Anda boleh deklarasikan imanmu di hadapan Tuhan. Untuk apa? Mengubah faktanya. Menghapus barang bukti, karena perkataan itu adalah roh. Betul? Diganti. Jadi, nanti ketika iblis membawa barang bukti yang pernah Anda lakukan, ya, Anda ucapkan dulu, lalu Anda klarifikasi, sekarang Allah Bapa punya klarifikasinya. Ketika si iblis tetap ngotot, dia bilang dia miskin. Ya, enggak, itu kemarin. Tapi tadi pagi dia bilang, aku bukan orang miskin.
Tapi aku orang yang diberkati, aku orang yang kaya. Dia yang kaya raya rela menjadi miskin supaya aku yang miskin menjadi kaya. Amin. Jadi Allah Bapa punya pegangan. Kenapa? Omonganmu itu adalah roh. Roh itu materi juga. Tapi materi dalam bentuk roh. Amin. Nangkep ya? Perkataan adalah roh. Jadi ketika Tuhan Yesus ketemu dengan banyak orang itu, dia melihat adanya fisik-fisik yang sedang sakit, fisik-fisik yang sedang kekurangan, dan sebagainya. Dia cipta dulu, ya. Dia ubah dulu, dia garap dulu di alam rohnya. Dengan apa? Dengan ngomong dulu, ya. Buat sesuatu di alam roh itu nggak perlu beli bahan dulu ke tukang material, nggak perlu. Ya, bahannya ada di dalam dirimu. Anda lepaskan perkataan itu. Amin. Dan Anda ngerti, status anak Allah membuat Anda punya otoritas. Betul? Aku adalah anak Allah. Apa yang Bapak punya adalah aku juga punya. Amin. Wow, keren ya. Jadi yang pertama adalah hakikat roh, bahwa perkataan itu adalah roh. Ketika Anda ngomong, itu di alam roh banyak materi-materinya. Amin. Ya. Nah, duit ada di mana-mana. Nah, belum, itu bukan berarti terus duitnya nanti langsung datang ke tempat Anda, belum. Tapi di alam roh, sudah, Anda sudah ciptain duit banyak. Nah, bentar lagi, ya, menurut waktunya Tuhan, nanti Anda akan melihat apa yang Anda cipta itu bisa Anda lihat dan Anda pegang dan terjadi juga di alam materi ini. Amin. Yang kedua, saudara, ya, ternyata bukan hanya perkataan, ya. Nafas, ya. Nafas itu adalah roh. Nah, siapa di sini yang masih bernafas? Ini pertanyaannya aneh. Siapa di sini masih bernafas? Coba ambil nafas. Bernafas. Semua orang bernafas ya. Kalau udah nggak bernafas, is dead, mati namanya. Ya. Nah, tuh Pak Among langsung bernafas. Ya, sudah tahu. Ya. Nafas itu adalah roh. Ayatnya di mana, Pak? Kejadian 2 ayat yang ke-7. Ya. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Nah, saya mau jelaskan ini, ya. Jadi awalnya Tuhan ini, ya, membentuk manusia itu dari debu dan tanah. Amin. Tapi kenapa mesti ada kelanjutannya? Dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Jadi ketika Allah itu membuat patungnya Adam itu sudah jadi. Lalu kenapa Allah harus menghembuskan nafasnya ke hidungnya Adam itu? Ya. Coba sekarang bandingkan dengan Allah menciptakan binatang. Binatang diciptakan dari materinya apa? Debu juga, tanah juga, amin. Betul? Ketika tanah itu bisa dibentuk, ya lah, karena turun hujan. Lalu Tuhan Allah itu bikin pertama manusia, ya. Setelah manusia jadi, baru dia ciptakan apa, bikin binatang-binatang itu. Nah, dari tanah juga tuh dibikin semuanya oleh Tuhan. Tangan Allah yang mengerjakannya di situ. Ya. Nah, ketika Tuhan buat binatang itu dari tanah juga, nggak dihembusi, bukan? Yang dihembusi manusia. Pertanyaannya begini, ya, ketika binatang itu nggak dihembusi, setelah dia jadi bentuknya, lalu dilepas, diserahkan, suruh kasih nama kepada Adam,
Binatangnya bisa gerak nggak? Bisa jalan nggak? Bisa makan nggak? Bisa openin anaknya nggak? Bisa melahirkan nggak? Nah, makanya binatang disebut makhluk hidup. Kata ilmu pengetahuan, betul? Pelajaran biologi, ya. Makhluk hidup itu apa? Manusia, ya, katanya nih, binatang dan tumbuh-tumbuhan. Nah, sekarang kita lihat kata hidup menurut Alkitab itu beda pengertiannya dengan kata hidup menurut ilmu pengetahuan. Ya, karena makhluk itu bergerak, ya. Karena makhluk itu bertumbuh, lalu disebut hidup. Ya. Tapi Saudara, yang dimaksud oleh Tuhan tentang hidup ini bukan karena dia bisa gerak. Ya, bukan karena dia bisa gerak, Saudara. Ya. Nah, jadi ketika dihembusi oleh nafas itu, ya, ayat tadi selanjutnya berkata apa? Dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya, lalu ada satu penjelasan di sini. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Bukan hanya menjadi makhluk, tapi ada keterangannya. Yaitu makhluk yang hidup. Gara-gara apa? Gara-gara dihembusi dengan nafasnya Tuhan. Nafas Tuhan itulah yang membuat manusia itu sekarang disebut sebagai makhluk yang hidup. Binatang nggak dihembusi, ya? Apakah binatang bisa disebut makhluk yang hidup? Enggak. Binatang hanya disebut makhluk yang bergerak, betul? Tumbuhan, makhluk yang bertumbuh. Tapi manusia beda. Manusia adalah makhluk yang hidup. Nah, Saudara, ketika manusia jatuh dalam dosa, ya, ketika perbuatan dosanya semakin memuncak, Kejadian pasal 6, Tuhan Allah itu berkata begini, aku akan memusnahkan manusia itu, karena manusia itu daging. Itu ya, rohku tidak akan tinggal selama-lamanya di dalam diri manusia itu. Nah, kalau Anda compare dengan ayat ini, sekarang kita ngerti. Ada kata, rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia itu. Pertanyaannya, kapan roh Tuhan itu masuk ke dalam Adam, ke dalam manusia? Ketika Tuhan Allah menghembuskan nafasnya itu ke hidung Adam itu, sebenarnya apa yang sedang dilakukan oleh Tuhan Allah? Dia sedang share life. Betul? Rohnya Allah itu masuk. Karena nafas adalah roh. Nah, nangkep ya? Ketika nafasnya itu keluar, bukan nafasnya Adam ya. Ketika roh itu keluar, status manusia itu enggak disebut makhluk yang hidup. Tuhan bilang, manusia itu hanya daging saja. Ya, daging saja. Ketika dia menjadi daging, bukan berarti manusia itu enggak bisa bergerak. Wah, pada waktu itu, manusia itu sudah punya teknologi yang luar biasa, saudara. Ya, nafas adalah roh. Amin. Nah, orang yang mengerti bahwa nafas itu adalah roh, sekarang ya, kalau kita melayani orang dan sebagainya, kadang-kadang untuk memberikan sesuatu yang sifatnya ilahi kepada orang-orang yang kita layani, kadang-kadang kita bilang, terima Roh Kudus. Tiup gitu ya. Kenapa mesti pakai tiup-tiup juga? Ya. Nah, saudara, ini mengikuti caranya Tuhan Yesus sih. Yohanes 20 ayat 22. Dan sesudah berkata demikian, ia menghembusi mereka dan berkata, terimalah
Roh Kudus. Ya, terimalah Roh Kudus. Terimalah Roh Kudus. Wow. Bagaimana orang bisa menerima Roh Kudus? Dihembusi. Berhembuslah Roh Kudus di tempat ini. Berhembuslah Roh Kudus. Ya. Nah, mari saudara rasakan Roh Kudus sedang menghembusi Anda semuanya, mengalir. Apa yang dirasakan? Tiupan angin misalnya. Ya. Ya. Kalau Anda lihat dalam batuan ya, Benny Hinn lah contoh. Ya, dia khotbah ratusan ribu orang itu. Saya pernah menghadiri ya acaranya Benny Hinn ya, pertama di Singapura ya. Nah, itu saya hadir bawa rombongan saya. Lalu yang terakhir itu di Pantai Karnaval Ancol itu ya. Itu hampir 800.000 orang tuh di situ ya. Lah, apa yang dilakukan ya? Nah, dia kalau udah terima apapun sih, ada yang pengen sembuh, ya, ngalami mujizat ini, mujizat itu, karena dia nggak sempet, ya, doain satu-satu orang itu gitu. Dari panggung itu, gitu. Ya, dia kasih satu tanda atau aba-aba, ya. Sekarang angkat tanganmu, terima. Itu mic-nya ditiup, lalu bunyi apa nafasnya itu ya, bunyi nafasnya itu ditangkap sama mikrofon, betul? Ya, walaupun yang di sana ini nggak merasakan tiupan anginnya dari mulutnya si Benny Hinn, gitu. Tapi melalui mikrofon tadi itu, ya, dia bisa membayangkan ya, membayangkan bahwa Benny Hinn sedang meniup, betul? Orang yang meniup keluar nafas, betul? Yang di bawah tuh nggak ngerasa, anginnya nggak ngerasa, betul? Tapi pengertiannya dapat. Ada angin yang dihembuskan. Ada nafas yang sedang diimpartasikan. Ya. Dan nafas itu adalah roh. Ketika Tuhan Allah memasukkan nafasnya kepada Adam, Adam itu mengalami pembaruan. Disebut makhluk yang hidup. Ketika nafas Allah atau roh itu tidak selama-lamanya tinggal alias keluar dari Adam, ya, dari manusia, apa yang terjadi? Manusia itu sekarang bukan makhluk yang hidup, tapi menjadi manusia daging lagi. Ya, nah, nangkep ya. Jadi nafas itu roh. Nah, sekarang persoalannya sama, saudara. Kalau ya tentang perkataan tadi adalah roh. Kalau yang ngomong adalah orang yang percaya kepada Tuhan, yang sudah lahir baru, punya iman, itu ya, mengasihi Tuhan, hidup kudus, banyak berdoa, betul? Rajin puasa, itu ya. Rajin ikut pemuridan. Wah, itu ya. Nah, lalu dia ngomong, itu ya. Kualitas dari orang yang ngomong itu akan menghasilkan omongan yang powerful, tuh. Sekarang sama dengan siapa yang bernafas, betul? Nah, semua orang bernafas nih. Nah, sekarang Anda lihat. Ada orang yang menjiplak pola ini. Siapa itu? Dukun. Ayo. Hah? Siapa pernah ditiup dukun di sini? Ada nggak? Anda tahu dukun? Diudurukun. Kalau Anda nggak bayar, nggak ditiup. Diusir. Nah, diudurukun. Dukun itu namanya. Lihat ya. Nah, entah itu namanya suhu, entah itu namanya empek, ya loh.
apapun istilahnya, ya. Nah, banyak nih orang-orang paranormal seperti itu. Ya, orang yang datang ke situ, ya, lalu diajak ngomong gini, disugesti dulu dan sebagainya, ya, ujung-ujungnya apa? Ditiam, ya. Tumpang tangan gitu, lalu ubun-ubunnya. Ya, nah, supaya mereka merasa nyerap sampai ke dalam, kadang-kadang ya, bukan hanya ditiup, ya, ada air putih diludahin, suruh minum Anda, kadang-kadang minum juga, ya, surep banget. Lah sudah, itu penjiplaan peniruan, ya. Originalnya sebenarnya Allah itu yang begitu. Polanya diambil sama si dukun. Ya, kenapa saudara? Karena orang Kristen, ya, nggak paham tentang mekanisme roh gini. Orang Kristen menjadi materialistis, ya. Pokoknya semuanya itu harus yang bisa dirasakan. Tentang hembusan pekerjaan roh dan sebagainya. Sekarang pengertian itu jarang diajarkan di dalam gereja. Kenapa? Karena gereja sekarang hanya sibuk untuk apa? Untuk bikin program. Program manusia. Tapi tentang alam roh seperti ini jarang diajarkan dan jarang dikhotbahkan di dalam gereja Tuhan, ya. Nah, harusnya semua orang Kristen, kalau dia ngomong, kalau dia bernafas, omongan dan nafasnya itu powerful, betul? Karena apa? Anda itu cikal bakalnya adalah dari Allah. Allah yang ngomong powerful, Allah yang bernafas powerful, harusnya kita pun yang telah dilahirkan baru di dalam Dia ini, omonganmu, hembusan nafasmu juga, itu juga powerful juga. Amin. Nah, mulai belajar di sini. Karena apa? Perkataan adalah roh. Amin. Lalu, nafas adalah roh juga. Ya. Oke, saudara. Ya. Sekarang kita akan masuk sedikit ya. Tentang macam-macam roh yang dari Allah itu apa saja. Ya, jadi kalau Anda bersentuhan dengan Allah yang adalah roh, jadi Anda bisa mendapatkan transfer spirit namanya, ya, transfer roh dari Allah. Lalu jenisnya apa saja yang bisa Anda dapatkan dari Allah yang adalah roh ini? Nah, kita akan lihat macam-macam roh dari Allah, ya. Keluaran 31 ayat 2 sampai ayat yang ke-5. Lihat, telah kutunjuk Besaliel bin Uri bin Hur dari suku Yehuda, dan telah kupenuhi dia dengan roh Allah, dengan keahlian dan pengertian dan pengetahuan dalam segala macam pekerjaan, untuk membuat berbagai rancangan supaya dikerjakan dari emas, perak, dan tembaga, untuk mengasah batu permata supaya ditata, untuk mengukir kayu, dan untuk bekerja dalam segala macam pekerjaan. Ya, ada orang namanya Besaliel, ya. Nah, Besaliel, ya, punya keahlian, pengertian, dan pengetahuan. Saudara, ketika Musa diminta oleh Tuhan untuk naik ke atas gunung, lalu Tuhan memberikan satu penglihatan bahwa di surga, di alam roh itu ada bait suci, ya, kemah. Nah, lalu Musa suruh mengamati. Setelah 40 hari di situ, dia mengamati sampai detail, ya, sampai hafal semuanya. Ya, lalu Tuhan bilang, udah paham? Udah. Sekarang turun, bikin duplikatnya di muka bumi ini. Harus sama persis, ya. Nah, lalu ketika dia turun, saudara, ya, dia panggil ada dua orang, ya, Aholiab dan Besaliel ini, ya. Nah, kita lihat, ya, Besaliel ini, ya, dikatakan bin Uri bin Hur ini, dia suku dari suku Yehuda. Di situ dia mendapatkan kepenuhan dari roh.
mendapat transfer spirit dalam rangka menjalankan tugas untuk mendesain, membuat ya kemah pertemuan itu. Allah mengimpartasikan apa? Roh keahlian, roh pengertian, dan roh pengetahuan. Jadi ketika Pak Musa ini ngomong sama Bezaliel dan Aholiab ini, ya, Bezaliel ini bisa ngerti gitu loh. Ya, oh maksudnya begini. Ya. Jadi Pak Musa itu ngomong, tadi aku lihat begini, gini, ya. Ya, dia ngerti. Lalu dia tahu apa yang harus dikerjakannya. Nah, untuk itu harus punya skill, betul? Bagaimana bisa? Tadi dikatakan bagaimana mengerjakan emas, perak, tembaga, mengasah permata yang ditata, mengukir dan sebagainya itu. Tuhan memberikan keahlian kepada Bezaliel. Sehingga dia bisa buat itu dengan luar biasa. Tepat seperti aslinya yang ada di sana itu. Ya. Ada namanya roh keahlian, ada namanya roh pengertian, dan ada roh pengetahuan. Ya. Satu hari saudara, saya sedang khotbah seperti ini, mengajar ini, lalu ada orang bilang, Pak, saya mau dong dapat roh keahlian. Tapi dia nggak sebutkan detailnya. Ya. Nah, sesuai dengan imanmu deh, saya bilang gitu. Ya. Apa yang Anda tangkap dari pelajaran ini, sekarang berdoa kalau Bezaliel diberikan roh itu, roh keahlian. Sekarang roh keahlian yang sama. Ya, tapi jenisnya apa, nggak saya sebut. Ya. Akhirnya bilang, terjadi di dalam dirimu juga. Dalam nama Tuhan Yesus. Dia bilang gitu. Kamu bisa. Sekarang ada skill dalam dirimu itu. Ya. Nah, setelah dia pulang, dia bingung. Ya. Seumur-umur dia nggak pernah bikin kue, nggak pernah masak. Ya. Tahu-tahu saudara. Ya. Dia lihat resep itu ya. Orang bisa lihat resep loh. Ya. Dia bisa coba. Ya. Tapi rasanya nggak karu-karuan kan? Itu nggak tahu. Mungkin gosong itu nggak tahu. Nah, mungkin terlalu masih mentah atau apa dan sebagainya. Ya. Walaupun teorinya ada. Tapi keahliannya penting, betul? Kadang-kadang nih Anda lihat ya, koki itu kadang-kadang di rumah makan, kadang-kadang rasanya itu tergantung tangan kokinya, bukan? Ya, sama-sama dimasak. Mereka meniru, oh apinya gede gini, cara ngaduknya, cara ininya itu, si koki itu punya keahlian sendiri. Sehingga rasanya jadi enak begitu. Itu disebut keahliannya. Ya. Dia nggak pernah masak, dia nggak pernah bikin kue. Tahu-tahu saudara. Dia bisa bikin kue yang enak, bisa masak yang enak. Akhirnya teman-temannya bilang, kamu tuh kayaknya, ya, nggak cocok kerja di kantoran kayak begini, ya. Kamu tuh kayaknya cocoknya buka restoran. Akhirnya dia buka restoran, sudah. Ya, apa yang terjadi? Wah, luar biasa. Semua orang yang makan masakannya dia itu bilang hauja semuanya. Oh, enak dan sebagainya. Dari mulut ke mulut, ya. Akhirnya apa? Restorannya ramai, sudah. Ya. Punya roh keahlian seperti itu. Nah, mungkin Bapak Saudara malam hari ini Anda lagi bingung gitu ya. Habis pandemi ini mesti kerja apa ya? Dulu semuanya ancur-ancuran segala macam gini. Sekarang apa? Nah, coba Saudara. Kalau Anda merasa nggak mampu, nggak bisa apa-apa, nggak punya skill dan sebagainya. Tentang keahlian, pengertian dan pengetahuan itu bisa Anda dapat juga dari Tuhan. Anda bisa datang kepada Tuhan dan katakan, Tuhan beri aku roh keahlian. Betul? Beri aku pengertian. Beri aku roh pengetahuan. Seperti apa yang terjadi pada Bezaliel. Boleh terjadi pada saya juga. Ya. Jenis keahliannya apa? Pengertiannya apa? Pengetahuannya apa? Yang penting nanti Anda lihat. Hasilnya yang dari Tuhan itu pasti luar biasa. Amin. Roh-roh yang dari Tuhan inilah, ya, ada keahlian, pengertian dan pengetahuan, ya. Berikutnya, Saudara, ada lagi roh yang dari Tuhan, roh apa saja? Ulangan 34 ayat 9. Dan Yosua bin Nun penuh dengan roh kebijaksanaan, sebab Musa telah meletakkan tangannya ke atasnya,
Sebab itu orang Israel mendengarkan dia dan melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Ya, saudara, Yosua penuh dengan roh kebijaksanaan. Sudah tahu ya, di muka bumi itu nggak ada orang yang lebih baik daripada Musa ya, dalam ketaatan pada waktu itu. Nilainya itu 100 kurang 1, gitu ya. Itu Musa. Lalu Musa mati. Penggantinya, saudara. Anda lihat, orang yang menggantikan posisinya Musa ini pasti jadi beban, betul? Kenapa? Dia menghadapi orang model apa ini? Musa itu, saudara, sabarnya ngepol, betul nggak ya? Menghadapi bangsa Israel yang tegar tengkuk, ngeyel dan sebagainya begitu. Sekarang dia harus menggantikan Musa untuk memimpin bangsa Israel. Di sini saudara, ternyata Yosua bisa itu. Kok bisa? Sebelum mati, Musa itu panggil Yosua. Ya, disuruh Tuhan tuh. Untuk apa? Mengurapi Yosua untuk pemimpin berikutnya. Nah, Yosua mendapatkan roh kebijaksanaan karena Musa meletakkan tangannya ke atasnya. Roh kepemimpinan itu loh, bisa ditransfer ya dari pemimpin sebelumnya itu juga. Ada sih beberapa orang ya. Kalau Anda sering ditumpangi tangan oleh hamba Tuhan gitu ya. Nah, ditumpang tangan oleh hamba Tuhan. Nah, ini Saudara. Nanti lama-lama Anda akan mendapat warisan. Soalnya saya nggak pernah berpikir saya menjadi pengajar seperti ini, nggak pernah. Ya, di pikiran saya dulu cuma satu. Pokoknya kalau jadi hamba Tuhan ya jadi pendeta, ya jadi gembala. Itu toh itu ya. Nggak ngerti dulu. Namanya ada jabatan pengajar tuh nggak ngerti sama sekali. Pokoknya hamba Tuhan itu ya gembala, bikin gereja gitu aja gitu. Ya, saudara, betul. Lulus sekolah Alkitab, bikin gereja. Ternyata bukan di situ itu. Ya, lalu pergi ke Jakarta, gabunglah sama Revival Total Ministry, ketemulah sama Pak Andreas. Ya, nah. Karena sering kumpul dengan beliau, doa bareng dan sebagainya. Wah, kalau lagi doa gitu, zaman-zaman itu, wah, zaman tumpang teplok itu pokoknya sehari bisa diteplok berapa puluh kali. Gitu. Dulu nggak pernah kepikir gitu ya. Sampai akhirnya beberapa orang mulai melihat adanya perubahan di dalam diri saya. Ketika saya khotbah, ya lah, sedang khotbah di mana gitu, orang mulai, Gideon, gitu. Sekarang khotbahmu kok beda, gitu. Kok pengajaran? Hah? Masa? Lama-lama semakin jelas, gitu. Dan saya mulai merasakan, gitu. Saya sangat enjoy kalau ngajar, gitu, daripada KKR. Gitu. Nah, bener, gitu. Bikin seminar gitu, seneng, gitu. Itu enak, itu kayaknya ngalir, gitu. Bikin KKR dan sebagainya segala macam tuh kadang-kadang, aduh mesti ngapain ya gitu, kayak beban gitu. Tapi kalau hal mengajar seperti itu, ketika saya mulai mengajar, hikmat Tuhan itu mengalir dengan gampang, dengan mudah. Kadang-kadang saya bingung sendiri, kok saya bisa ngomong seperti ini ya? Ya, kok ada pengertian seperti ini ya? Nah, saudara, gara-gara apa? Sering ditumpangi sama pengajar dulu itu, tumpang tangan sama pengajar Andas itu. Nah, saya mulai kebayangkan Musa itu, si Yosua ini dapat penumpangan tangan dari Musa, dapat impartasinya, ya. Nah, tapi saudara jangan mikir, wah kalau gitu yuk berbondong-bondong datang ke Metro Permata, ya, sesering mungkin deh. Gitu. Pokoknya setiap ketemu Pak Gideon mau sodorin kepala saya, tumpang tangan lah Pak, gitu ya. Supaya apa? Supaya ada importasi pengajaran gitu ya. Nah, tapi firman Tuhan katakan ya, jangan sembarang tumpang tangan, ya.
Gak semua orang akan saya tumpangi tangan. Kenapa? Penumpangan tangan ini sekarang ada tanggung jawabnya, ada konsekuensinya. Ya, gak semuanya. Kalau didoain bisa, semua orang boleh didoain kapan saja. Tapi untuk penumpangan tangan, ya, untuk kasih minyak urapan dan sebagainya, itu harus lihat betul dan Tuhan nyatakan atau tidak pada orang itu. Ya, kalau enggak jangan. Ya, kenapa? Anda salah memberikan otoritas kepada orang yang belum siap atau belum dewasa. Coba Anda kasih pisau kepada seorang anak kecil. Apa yang terjadi? Buat tusuk temannya, betul? Atau buat melukai dirinya sendiri. Ya. Jangan memberikan impartasi sesuatu yang rohani kepada orang-orang yang belum siap. Ini penting. Amin. Nangkep ya. Nah, harus Anda lihat dulu, bina dulu, didik dulu, dewasakan dulu, lalu utus dia, setelah itu kasih bekal, betul? Pengutusan, setelah diutus, kamu diutus kan, kamu butuh bekal kan? Nah, sini, tumpang tangan, ya lah, terima. Nah, tapi mereka-mereka yang belum punya hati untuk melayani, masih egonya luar biasa. Kalau Anda kasih power itu, nanti pasti bukan untuk kemuliaan Tuhan. Ya, ada satu orang, karena dia pernah mendapat impartasi, dia akhirnya dapat karunia, bisa menyembuhkan. Kaget saya, saudara. Ada orang bilang, Pak, itu kan murid RTM ya. Iya, kenapa? Pernah kok ikut acara kami. Bilang, itu loh Pak. Kalau doain orang, ya, dia bilang, kalau kamu kena tumor begini, ke Pineng, berapa? Ya sekitar 80 juta. Ya udah sama saya separuhnya aja. Kaget saya. Ya, pasang tarif. Satu benjolan 40 juta. Nanti tak doain, aku doa puasa dan sebagainya. Gitu ya. Saudara, bahaya. Betul? Jual karunia. Yang salah siapa? Yang pernah mengurapi. Betul? Nah, karena urapan itu setelah masuk kepada seseorang, nggak pernah hilang, saudara. Walaupun orangnya jadi jahat sekalipun. Kenapa? Karena Allah tidak pernah menyesali kasih karunia-Nya. Sekali dikasih, nempel di Anda, terus ada pada Anda. Jadi, jangan menempelkan, memberikan sesuatu kepada orang yang belum siap. Supaya apa? Nggak salah. Ya, benerin orang yang sudah berurapan itu sulitnya luar biasa. Saya kasih tahu. Apalagi mereka sudah merasa hebat begitu. Ya, itu malah kadang-kadang ngelawan Anda. Nah, hati-hati ya. Musa tumpang tangan pada Yosua. Yosua dapat roh kebijaksanaan. Terus apalagi saudara? Roh yang dari Allah. Nah, Mazmur 51 ayat 12. Jadikanlah hatiku tahir ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Ya, dengan roh yang teguh. Nah, saudara, Anda tahu kisahnya. Ini Daud, ya. Daud itu awalnya mencintai Tuhan luar biasa. Hidupnya terus memuji, memuliakan Tuhan. Sambil mengembalakan kambing domba milik ayahnya, dia selalu bawa kecapi itu. Di belantara itu dia selalu menyanyi, memuji Tuhan, tuh ya. Dia melihat bagaimana perlindungan, pertolongan Allah di dalam kehidupannya. Akhirnya Tuhan mengangkat dia menjadi seorang raja, menggantikan Saul yang tidak taat. Tapi setelah dia jadi raja, semua perang, dia tinggal di rumah. Ya, bukan hanya di rumah toh, naik ke sotoh. Lihat pemandangan. Lihat ada perempuan mandi, gitu. Akhirnya jatuh dalam perzinahan. Tegur sama Tuhan, ya. Nah,
ambles, saudara. Goncang dia, betul? Ini goncang luar biasa. Ketika dia goncang seperti itu, dia datang pada Tuhan. Mazmur 51 itu judulnya pengakuan dosa Daud. Di dalam pengakuan dosa Daud itu salah satunya ya yang diminta oleh Daud kepada Tuhan apa? Ya. Selain jadikanlah hatiku tahir ya Allah dan perbaulah batinku, dia minta ya, siapa yang bisa memperbaharui, yaitu roh yang teguh. Ya, roh yang teguh. Sehingga ketika intimidasi, gitu loh, dakwaan ini dan itu, dia tetap lihat bahwa Tuhan itu nggak pernah berubah. Gitu. Orang bisa berubah. Ketika dia baik, semua orang nempel dia. Ketika dia jatuh, semua orang meninggalkan dia. Apakah Tuhan pernah meninggalkan dia? Oh enggak, untuk selama-lamanya. Asal dia tetap mau datang kepada Tuhan. Ya. Nah, sampai dia bilang begini, saudara. Dosa itu real. Tapi kasih Tuhan itu jauh lebih real daripada dosa itu. Itu yang membuat Daud itu akhirnya dia tetap teguh, betul? Lepas daripada dia pernah gagal. Lepas daripada dia pernah salah. Lepas daripada dia pernah jatuh. Tapi dia melihat tangan Tuhan yang terus menopang, mengangkat dia. Ya, membawa dia tetap naik. Naik bahkan Tuhan yang berjanji, Daud, tahtamu akan kekal sampai selama-lamanya. Anda tahu tahta Daud? Itu nanti akan berkelanjutan sampai kapan? Sampai di kerajaan 1000 tahun. Itu janjinya Tuhan. Betul? Sampai di kerajaan 1000 tahun, ya kerajaan 1000 tahun selesai kan ganti alam tuh ya, langit baru, bumi baru. Jadi janji Tuhan tentang Daud ini, bahwa kerajaan menang kokoh untuk selama-lamanya itu. Jadi kerajaan Daud itu nggak pernah punah. Sampai nanti di kerajaan 1000 tahun itu. Terus ayat 14-nya, saudara. Masih tentang Daud ya. Bangkitkanlah kembali padaku kegirangan karena selamat yang daripadamu dan lengkapilah aku dengan roh yang rela. Nah, roh yang rela. Banyak orang nggak bisa diubah, nggak pernah berubah. Karena apa? Nggak rela. Betul? Tandanya apa orang nggak rela? Bantahan, ngeyel, ya, selalu punya dalih. Selalu punya alasan, betul? Daud punya hati yang rela, betul ya? Rela untuk dikoreksi, rela untuk diubah. Manusia bisa berubah? Bisa kalau rela, rela diubah. Manusia nggak pernah bisa berubah kalau nggak rela berubah, nggak rela untuk diubahkan. Nah, beberapa orang kadang-kadang saya nasihati, coba. Minta pada Tuhan, berikan hati yang rela, betul? Kerelaan, ya. Sehingga ada bisa rela, aku rela, ya rela, gitu. Nah, rela, amin. Nah, orang yang rela kan gampang, betul? Yang nggak rela itu yang nggak gampang, amin. Yang dipegang terus prinsipnya, aku nggak rela itu namanya. Rela melepaskan. Rela mengikut, betul? Nah, itu cuman dari Tuhan, roh yang rela, boleh Anda minta dari Tuhan. Malam hari ini, ya, ada roh-roh yang dari Tuhan, ya. Saya tidak bahas selanjutnya, masih ada lagi. Besok akan kita lanjutkan, masih roh-roh yang dari Tuhan. Dan roh-roh yang dari si jahat itu apa saja. Jenis-jenis roh ini akan kita bahas di sesi berikutnya besok, ya. Nah, paling tidak malam hari ini kita bisa mengerti ya. Ada beberapa roh yang dari Tuhan. Roh keahlian, roh pengertian, roh pengetahuan, roh kebijaksanaan, roh yang teguh, dan roh yang rela. Untuk selanjutnya, besok harus tetap hadir. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.